Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirkrimum yang saya hormati, rekan-rekan media. Hari ini kita sampaikan pengungkapan perkara curanmor yang terjadi di wilayah DIY. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, peristiwa terakhir adalah kejadian hari Sabtu tanggal 24 malam. Sekarang tanggal 27 ya. Jadi peristiwa tanggal 24 berhasil kita ungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan alhamdulillahnya berbarengan dengan itu bisa diungkap beberapa TKP yang ada di wilayah DIY. Itu berkat kerja keras dari teman-teman dari Polda, Krimum, kemudian dari Polres maupun Polsek yang menangani LP ini. Ada 19 unit motor yang terdiri dari Honda Beat 11, kemudian Vario 1, Honda Vega 2, Coupe 2, CRF 3. Jadi yang pengungkapan terakhir ini karena ada CRF yang tercuri itu kemudian dikembangkan sehingga ada 19 unit motor yang bisa kita amankan, yang itu akan dibawa nyebrang ke arah Lampung. Kebetulan juga dari tersangka-tersangka ini, mana yang orang sana? Lampung. Ya, sebagian besar ini dari warga Lampung sana, dan beberapa sudah residivis. Mana yang residivis pernah di penjara? Angkat tangan. Nah, ini pernah di penjara dalam kasus curanmor juga di beberapa wilayah, bukan di Jogja saja. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, di Tanya, ada juga yang di Bandung. Jadi mereka memang tidak tinggal di satu tempat, tetapi mereka berasal dari Lampung. Ya, artinya domisili sesuai kependudukannya, administrasi kependudukannya ada di Lampung. Sana mana? Lampung. Nah, ternyata mereka orang Lampung semua, administrasi kependudukan dari Lampung. Ini biasa disebut juga kelompok Lampung, ya, kelompok Lampung. Nah, secara detail pengungkapannya seperti apa, Pak Dirkrimum akan menyampaikan secara jelas kepada rekan-rekan. Silakan, Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres dan rekan-rekan semuanya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengungkapan kasus curanmor ini. Yang pertama, kalau kita lihat dasar kita ada di laporan polisi yang ada di beberapa TKP. Antara lain TKP yang menjadi titik awal pengungkapan kasus ini adalah yang di Kota Gede, kemudian yang di Kolom Sewu Pangharjo Sewon, kemudian di Gejayan Catur Tunggal Depok, kemudian di Kuningan Catur Tunggal Depok, dan juga yang ada di Karangmalang. Karangmalang ini yang CRF ya. Kemudian ini waktu kejadian hari itu hampir sama, ada 5 TKP ini berlangsung antara pukul 1 sampai dengan hari, sampai dengan pagi. Ini Sabtu semua kejadiannya. Nah, begitu kita menerima laporan, kemudian kita mencoba mengumpulkan saksi-saksi, dan kita menemukan beberapa ciri, sampai akhirnya kita kontak dengan beberapa teman profesional yang lain, sehingga kita lakukan pengejaran. Pengejaran itu berawal dari Sedayu ke Purworejo, Purworejo ke Kebumen, Kebumen ke Cirebon, sampai akhirnya dapat di Bakauni. Waktu itu sempat kita mau melakukan upaya penangkapan sebelum nyebrang, tapi ternyata keduluan mereka. Mereka menyeberang secara normal, dalam artian yang di faktor segala macam.
Kemudian kita kontak teman-teman yang di Bakauni, berhasil kita amankan para pelaku ini. Berikut barang buktinya. Waktu itu yang sudah diamankan yang sudah bisa nyebrang itu 1 L300 dan 12 kendaraan roda 2. Jadi 1 L300 mereka berani memuat 12 dan itu 2. Nah kemudian terus operandi mereka hampir semuanya menggunakan kunci palsu atau menggunakan kunci T. Jadi merusak kunci aslinya. Kemudian ada juga yang modusnya dengan menodongkan senjata rakitan. Nah, kemudian tersangka yang sudah kita amankan ini sementara ini ada 8, 1 masih di bawah umur. Ada yang namanya KPM, ini orang Metro Lampung. Kemudian ada BA, ini Tanjung Aji, Melinting Lampung Timur. Kemudian ada inisial AM, sama ini dengan yang di atas tadi. Kemudian ada inisial JFK, ini di Kelurahan Tebing, Kecamatan Melinting. Kemudian ada MAR, ini Pelabuhan Maringe, Lampung Timur. Kemudian ada inisial ANM, ini Kelurahan Girimulyo, Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Mereka biasa datang ke satu tempat secara berkelompok ini, kemudian modusnya adalah berputar ke lokasi-lokasi yang menjadi sasaran. Dan kalau melihat ada kendaraan yang memang potensinya bisa diambil secara paksa, maka mereka segera mengambil. Tipikal yang kelompok ini adalah dengan menggunakan kunci T atau kunci palsu, merusak kunci yang asli. Kemudian tidak segan-segan juga kalau memang terjadi perlawanan dari korban, mereka akan melukai. Sementara itu yang bisa saya sampaikan mungkin dari teman-teman. Kalau ada pertanyaan, yang jelas pengungkapan ini kerjasama antara Datlantas Polda, kemudian Opsnal Polresta, juga Polsek, dan juga dibantu teman-teman dari Bakauni ketika melakukan penangkapan di Bakauni. Demikian. Sebelum pertanyaan saya tambahkan, mereka baru datang kemarin sore, sehingga kendaraan barang bukti sepeda motor itu beberapa yang lain belum kita cek nomor rangka nomor fisik. Hari ini kita akan cek nomor rangka nomor fisik, besok akan kita umumkan kepada publik. Siapa tahu kendaraan yang dicuri miliknya ada di antara yang 19 ini, sehingga bisa datang untuk mengecek ke Polda DIY. Sementara barang bukti ada di Polda. Ya, besok kita akan sampaikan. Kemudian untuk BPO masih ada 5 ya. BPO masih ada yang 5, sehingga tim kami sebagian masih ada di luar kota bersama dengan barang bukti Senpi. Senpi masih ada di anggota yang ada tim yang belum kembali ke Polda. Sehingga besok kalau sudah kembali akan kita sampaikan jenis senpi yang dipakai oleh para pelaku, termasuk alat yang lain. Nanti kita akan sampaikan. Jadi hari ini barang buktinya sepeda motor, kemudian mobil truk yang dipakai untuk membawa kendaraan, dan mobil pickup. Oke, ada pertanyaan? Ya, Mas Tri. Pak, kalau dilihat ini dari ke-19 ini hampir semua satu merek. Ada berapa jenis ya? Ada berapa jenis? Apakah mereka mengenalkannya atas dasar pesanan atau seperti apa, ada seperti apa? Terus ini rencana mau sebentar ini mau dibuat kemana? Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan ya memang ini yang paling laku di pasar Sumatera sana. Jadi juga nyebrang ke Sumatera terus nanti dilempar ke pasar sana. Merek tersebut Honda ini paling laku di sana. Kemudian
ya mungkin sepertinya menurut mereka eksekusinya paling mudah di kendaraan kargo. Itu yang alasan saya lihat yang paling utama. Rata-rata per unitnya biasanya di sana juga berapa, Pak? Kalau yang motor-motor seperti Jeep itu atau Scoopy paling tinggi jual antara 4 sampai 5 juta. Kalau yang TRF jual paling tinggi 10 juta. Ya, Pak, untuk BB truknya itu kan bukan nopol sini Pak. Apakah mereka dari sana tuh memang sudah membawa truknya itu atau mereka seperti apa? Mereka memanfaatkan angkutan dari Lampung yang memang banyak juga stand di sini untuk distribusi segala macam barang. Tapi kalau yang 300 itu memang dibawa dari sana. Dibawa nopol ini? Iya. Kalau yang truk itu mereka ngambil di Pangkalan Truk di Banjarnegara. Wonosobo. Pemeriksaan kita belum sampai sejauh itu untuk menentukan siapakah yang mengkoordinir ini, karena ini kan baru kemarin kita tangkap. Nanti informasi selanjutnya akan ini. Kemudian beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kita minta bantuan dari masyarakat. Yang pertama, kalau terjadi kasus pencurian, kesempatan pertama Anda mendapati kendaraan itu hilang, segera lapor ke polisi terdekat. Bisa juga mungkin kalau saya punya teman atau ini disampaikan ke teman-temannya di grup atau apa, grup komunitas kan banyak, sehingga kita juga bisa mengakses cepat, oh iya ada kendaraan hilang. Ini kemarin kan bisa begitu cepat karena akses di grup-grup komunitas itu menguploadnya juga cepat. Kemudian yang berikutnya, kita minta bantuan dari masyarakat. Kalau misalnya dalam satu wilayahnya itu terlihat ada satu rumah atau satu kos-kosan yang kebiasaannya menampung kendaraan dalam jumlah yang tidak wajar dan datang pergi kita lagi, tolong laporkan kepada polisi terdekat atau kepada Babin Kamtimas. Ini kemarin kan kita begitu, dapat 2 tampung masukin di truk, dapat 2 tampung masukin di truk, dan itu di satu daerah di Sedayu kemarin sistem itu. Jadi tolong masyarakat harus berani melaporkan kecurigaan seperti itu. Masalah nanti terbukti pidana atau tidak itu bukan urusan dari orang yang melaporkan, tapi setidaknya memberikan informasi pada kami untuk segera melakukan tindakan pengecekan apakah ini masuk dalam kategori pidana atau bukan. Sekali lagi, informasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan kendaraan-kendaraan yang sifatnya hasil curian dan ditampung satu tempat ini sangat penting buat kami. Berapa kali kami melakukan pengungkapan karena kita mencurigai satu titik tempat berkumpulnya kendaraan bermotor yang datang pergi. Kemudian yang berikutnya saya pesankan lagi, dibuat kita sampaikan lagi supaya ketika masyarakat menyimpan kendaraannya betul-betul pastikan dalam kondisi yang aman dari jangkauan pandangan yang ini. Kemudian tambahkan kunci ganda, setidaknya itu memperlambat buat melakukan aksi bagi para pelaku ini dan juga untuk mencegah. Kalau mereka mendapati kunci ganda, mereka juga relatif cenderung tidak akan. Tapi kalau tidak tambah kunci ganda, ya sangat mudah sekali untuk membongkarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan namanya. Ada lagi? Cukup? Mereka sudah 2 kali datang ke Jogja. Awalnya sekitar bulan Februari. Waktu itu sekitar ada 7 lokasi yang mereka sikat, kemudian datang kedua kalinya. Oh ya, jadi mereka sistemnya kan goncengan berdua-berdua nih, jalan gitu loh. Dan setiap TKP pasangannya bisa beda-beda. Jadi dia sambil jalan lihat calon yang mau dipetik, begitu turun ambil. Dan mereka ini memiliki ketenangan luar biasa. Berani masuk ke garasi, ngambil, itu mereka memiliki ketenangan luar biasa. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang mereka pengalaman di bidang itu.
masyarakat harus betul-betul waspada. Spesialis. Jadi rata-rata atau gimana ya Pak? Bukan tempat keramaian atau toko atau apa? Kita satu tempat pos masuk juga itu. Nanti yang main kelompok parkiran lagi. Oke, cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tambah sedikit Pak kasih. Ada satu kelompok lagi yang sementara kita cari. Tolong, tapi ini maksudnya untuk antisipasi ke depannya. Ada satu kelompok yang bermain di motor yang kuncinya ketinggal. Orang dirokok kuncinya ditinggal. Orang masuk ke swalayan kuncinya ditinggal. Itu kan satu kelompok yang menurut itu. Itu tolong pesan pada masyarakat, jangan sekali-kali meninggalkan kunci motor walaupun hanya sebentar, untuk ukuran sebentar. Karena kemarin sudah kita temukan 4 TKP berturut-turut kunci ketinggalan ya, Pak Asad ya. Kunci ketinggalan di motor. 4 TKP berturut-turut. Jadi pemain-pemain ini hanya mau mengambil motor yang kuncinya ketinggalan. Padahal orangnya mungkin hanya ke swalayan beli rokok, beli minuman, atau mungkin ke dalam sebentar ngambil apa. Tapi karena kuncinya ditinggal, akhirnya itu jadi sasaran. Nah, sekali lagi tolong pesankan kepada sampaikan pada masyarakat supaya jangan sekali-kali meninggalkan kunci kendaraan bermotor pada saat ditinggal, termasuk roda 4. Karena kemarin beberapa TKP roda 4 juga seperti itu. Sekian Pak Abi. Oke, terima kasih rekan-rekan kehadirannya. Besok kita update daftar plat nomor dengan daftar nomor angka, nomor mesin, serta barang bukti senpi yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Terima kasih, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.